Perkenalkan, nama saya Jeki. Hari ini saya akan menjelaskan rekap soal dan jawaban forum pertemuan 2-12. Pertemuan yang kedua yaitu terdapat nilai dan frekuensi, dan dicari adalah modus. Dan nilai modusnya yaitu 55,2. Soal yang kedua yaitu berapakah nilai median dan modus dari data berikut 15, 16, 14, 14, 13, 16, 14, 15. Nilai mediannya yaitu 14,5, mediannya yaitu 14, 18 bagi 2 sama dengan 7. Nilai modus yaitu 14. Selanjutnya pertemuan yang ketiga yaitu ukuran penyebaran data. Terdapat tabel badan siswa dan jumlah siswa. Untuk mencari nilai P 40 nya yaitu 56,17. Yang kedua, carilah nilai range dari tabel berikut. Terdapat tabel interval dan frekuensi. Jawabannya yaitu nilai tengah kelas pertama sama dengan 32, nilai tengah kelas terakhir sama dengan 62. Maka range-nya 62 kurang 32 sama dengan 30. Pertemuan keempat, distribusi probabilitas. Suatu pelatihan diikuti 100 orang mahasiswa, 55 orang wanita, 25 diantaranya berpakaian jas, dan 45 orang pria, 40 diantaranya berpakaian jas. Berapa profitabilitas wanita yang tidak berpakaian jas? Maka yang tidak berpakaian jas PB strip A sama dengan PB irisan A per PA sama dengan 85,7%. Soal yang kedua, menjelang arisan keluarga di rumah. Budani belanja di pasar untuk membeli 2 ekor ayam dan itik. Pedagang memiliki 5 ekor ayam dan 5 ekor itik. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan Budani untuk mencari berapa ekor ayam? C sama dengan 10. Dan untuk pemilihan itik, C sama dengan 10. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 cara untuk memilih ternaknya. Pertemuan kelima, pengujian normalitas. Soal pertama, distribusi normal. Sebuah mesin pembuat resistor dapat memproduksi resistor dengan ukuran rata-rata 40 ohm dengan standar deviasi 2 ohm. Misalnya ukuran tersebut mempunyai distribusi normal. Tentukan peluang resistor mempunyai ukuran lebih dari 43 ohm. Maka nilainya P S lebih besar dari 43 sama dengan P Z lebih kecil lebih besar dari 1,5 sama dengan 1 kurang P Z lebih kecil dari 1,5. P sama dengan 0,0068. Soal distribusi bina-bina. Sebuah mesin yang memproduksi semacam alat ternyata terdapat 5% rusak. Jika secara acak diambil 10 dari alat tersebut untuk diselidiki, berapa probabilitas dari A 2 rusak, B tidak ada yang rusak? Maka di A 2 rusak yaitu 0,075, sedangkan yang tidak rusak yaitu 0,599. Pertemuan karena pasal ini untuk pengujian reliabilitas dan validitas instrumen. Uji validitas. Dapat tabel uji validitas dengan jawaban hasil dari RHY sama dengan 0,421. Koefisien validitas data mana ada 0,421. Validitas data tersebut kurang meyakinkan, validitas tidak tinggi. Yang kedua, uji validitas dengan perhitungan validitas tes matematika. Terdapat tabelnya dan nilai hasil dari RHY sama dengan 0,108. Jika seandainya tes standar diketahui bahwa validitas 0,89, maka bilangan 0,108 belum diketahui validitas. Soal matematika yang dicari, validitas tersebut harus dikalikan dengan 0,59 yang hasilnya 0,108 kali 0,89 sama dengan 0,96. Pertemuan yang ketujuh yaitu uji reliabilitas dan validitas suatu konstruk atau konsep. Terdapat tabel uji validitas yang diperoleh hasil RHY sama dengan minus 0,2259. Ini contoh soal uji reliabilitas. Terdapat berupa angket yang skala 1 sampai 4 menghasilkan data tabel berikut dengan ST kuadrat sama dengan 7,01, SI kuadrat sama dengan 4,89. Jadi koefisien reliabilitas instrumen dengan 0,34. Selanjutnya uji validitas. Terdapat tabel uji validitas dengan nilai akhir RHY sama dengan 0,77 kali nilai koefisien likuiditas 0,77 ditafsirkan likuiditas tinggi. Pertemuan yang ke-8 yaitu analisis regresi sederhana 1. Terdapat
hubungan kompetensi S dan kinerja pegawai Y dan dapat diambil sampai secara acak 15 orang dengan nilai A sama dengan minus 0,67, B sama dengan 0,367. Analisis regresi sederhana 2. Terdapat tabel dalam penelitian pohon mahoni. Maka diperoleh A sama dengan minus 1,3147, B sama dengan 4,5413. Dengan persamaan regresi diperoleh Y sama dengan minus 1,3147 tambah 4,543X. Terdapat beberapa pelanggaran terhadap asumsi regresi linear, yaitu multikondisionalitas yang terjadi apabila hubungan linear dan variabel bebas dalam suatu model regresi bebas dapat terjadi beberapa bentuk linear yang sempurna dan hubungan linear yang tidak sempurna. Heterokedastisitas intervarians mampu menguji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak bisa dipercaya untuk hasil evaluasi regresi. Autokorelasi terjadi apabila korelasi antara variabel error dan variabel error yang lain. Pertemuan yang ke-9 yaitu data screening dan transformasi data, yaitu dalam suatu penelitian kebugaran jasmani dengan sampel 27 orang diambil secara acak dengan hipotesis H0 sebenarnya populasi berwarna berdistribusi normal, H1 tidak berdistribusi normal. Kesimpulan itu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi sebenarnya alpha sebenarnya 0,05. Transformasi data 1 terdapat tabel hasil pengamatan 4 jenis antibiotik dengan kesimpulan yaitu hasil pengujian terdapat data di atas menunjukkan nilai F hitung 17,654. Ternyata setelah data asumsi analisis ragam terdapat perubahan nilai F hitung dari 19,4207 menjadi 17,654. Transformasi data kedua yaitu transformasi logaritma, terdapat tabel dengan hasil kesimpulan yaitu hasil pengujian terhadap data transformasi di atas menunjukkan nilai F hitung 40,106. Terdapat peningkatan nilai F hitung dari 27,844 menjadi 40,106. Pertemuan ke-10 terdapat uji asumsi klasik, uji multikondisionalitas dengan terdapat tabel dan ACH akhir output menggunakan SPSS. Kesimpulan itu untuk menganalisis multikondisionalitas maka kita fokus pada output tabel koefisien. Dan di tabel uji heterokedastisitas terdapat output statistik dengan kesimpulan bahwasanya tidak ada pola tertentu karena tidak titik menyebar tidak beraturan di atas pada sumber 0 pada sumber Y. Uji PAK terdapat tabel uji PAK dengan koefisien output SPSS. Kesimpulannya yaitu pada nilai p-value terdapat kolom C dengan nilai C lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Pertemuan 11 uji dasar pengujian hipotesis terdapat hipotesis deskriptif dengan H0 sebenarnya tahu yang dibabit tahu BCD mengandung pengawet atau H1 tahu dengan dibabit tahu BCD tidak mengandung pengawet. Hipotesis komparatif dengan H0 sama masyarakat Jawa mempunyai tingkat budaya sosial yang sama dengan masyarakat Sunda. H1 sama masyarakat Jawa mempunyai tingkat budaya sosial yang berbeda dengan masyarakat Sunda. Hipotesis hubungan yaitu kesimpulannya yaitu H0 sama sinetron yang berjudul Anak Langit akan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dan wanita dalam mengendarai motor. H1 sinetron yang berjudul Anak Langit tidak akan mempengaruhi gaya remaja laki-laki dan wanita dalam mengendarai motor. Pertemuan yang kedua itu uji one tail test dengan beberapa langkah dan hasil kesimpulannya yaitu H0 menerima H0. Nah, uji yang kedua two tail test dengan beberapa rangka dan kesimpulannya yaitu menerima H1 dan menolak H0. Uji dua arah dengan beberapa cara, kesimpulannya yaitu ini uji Z 4,29 terdapat daerah yang menolak H0 sebetulnya terdapat dikesimpulan bahwa uji hipotesis di atas tidak memiliki cukup bukti bahwa rata-rata panjang barok kayu jati yang dihasilkan tidak sama dengan 80 cm. Sekian dari penjelasan saya.